Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang telekomunikasi dan jaringan. Kelompok 7 terdiri dari atas 4 orang. Yang pertama ada Maria Lorenza dengan NIM 1908 1030 1035. Dan yang kedua ada Ainul Yakin dengan NIM 1908 1030 1053. Lalu yang ketiga ada Vanda Faustin dengan NIM 1908 1030 1060. Lalu yang terakhir ada Jessica Tabita dengan NIM 1908 1030 1066. Saya akan menjelaskan tentang tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Pada masa lalu, perusahaan menggunakan dua jenis jaringan dengan dasar yang berbeda, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara, dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Jaringan telepon dibangun oleh perusahaan telepon sepanjang abad ke-20 menggunakan teknologi transmisi suara. Sedangkan jaringan komputer awalnya dibangun oleh perusahaan-perusahaan komputer yang berusaha untuk mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Berkat deregulasi telekomunikasi yang berkelanjutan dan inovasi teknologi informasi, teknologi dan jaringan komputer berkumpul menjadi sebuah jaringan digital tunggal dengan menggunakan standar berbasis internet dan perlengkapan secara bersama-sama. Penyedia telekomunikasi saat ini, seperti AT&T dan Verizon, menawarkan transmisi data, akses internet, layanan telepon seluler, program televisi, dan layanan suara. Sementara, perusahaan kabel seperti Cablevision dan Comcast menawarkan layanan suara dan akses internet. Jaringan komputer telah diperluas untuk mencangkup layanan telepon internet dan video. Semakin banyak dan bertambah, semua komunikasi suara, video, dan data berbasis pada teknologi internet. Baik suara dan jaringan komunikasi data juga menjadi lebih canggih, lebih portable, lebih murah. Sebagai contohnya, kecepatan koneksi internet yang umumnya pada tahun 2000 adalah 56 KB per detik, namun kini lebih dari 68% dari 239 juta pengguna internet di Amerika Serikat memiliki koneksi broadband berkecepatan tinggi yang disediakan oleh perusahaan telepon dan TV kabel yang berjalan pada 1 hingga 15 juta bit per detik. Biaya untuk layanan ini telah menurun secara eksponensial dari 25 sen per kilobyte pada tahun 2000 menjadi hanya sebagian kecil dari persentase hari ini. Saat ini, terjadi peningkatan suara dan komunikasi data, serta akses internet dalam mengambil alih platform broadband nirkabel, seperti telepon seluler, perangkat genggam, mobile, dan PC dalam jaringan nirkabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan jaringan komputer. Gambar pada slide menggambarkan perangkat keras utama, perangkat lunak, dan komponen transmisi yang digunakan dalam jaringan sederhana, komputer klien, dan komputer khusus server. Antar muka jaringan, media koneksi, perangkat lunak sistem operasi jaringan, dan baik pada perangkat hub ataupun perangkat switch. Setiap komputer pada jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial. Yang ketiga ada sinyal radio pada telepon seluler, dan yang terakhir ada jaringan area lokal nirkabel atau jaringan Wi-Fi. Selanjutnya, sistem operasi jaringan atau yang biasa disingkat NOS mengarahkan perjalanan dan mengelola komunikasi
pada jaringan serta mengordinasikan sumber daya jaringan. NOS dapat diletakkan di setiap komputer dalam jaringan atau dapat ditempatkan terutama pada komputer khusus server untuk semua aplikasi pada jaringan. Semua komputer server adalah komputer di jaringan yang melakukan fungsi penting jaringan untuk komputer klien seperti melayani laman web, menyimpan data, dan menyimpan sistem operasi jaringan. Perangkat lunak server seperti Microsoft Windows Server, Linux, dan Novell Open Enterprise Server adalah sistem operasi jaringan yang paling banyak digunakan. Sebagian besar jaringan juga memuat sebuah perangkat switch atau perangkat hub yang bertindak sebagai titik koneksi antara komputer. Hub memiliki pengertian perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan, mengirimkan paket data ke semua perangkat yang saling terhubung. Sementara switch memiliki kecerdasan lebih dari hub dan dapat menyaring serta meneruskan data ke tujuan tertentu dalam jaringan. Router adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk memandu perjalanan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data yang terkirim sampai ke alamat yang benar. Jaringan switch dan router memiliki perangkat lunak tersendiri yang dibangun ke dalam perangkat keras mereka untuk mengarahkan pergerakan data pada jaringan. Hal ini dapat menciptakan kemacetan jaringan dan membuat proses konfigurasi jaringan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Software Defined Networking atau yang biasa disingkat SDN adalah pendekatan jaringan baru di mana banyak dari fungsi kontrolnya dikelola oleh suatu program utama yang dapat bekerja pada server komoditas murah dan terpisah dari perangkat jaringan tersebut. Hal ini sangat membantu karena memungkinkan administrator jaringan untuk mengolah beban lalu lintas dengan cara yang fleksibel dan lebih efisien. Penjelasan jaringan tadi cocok untuk perusahaan kecil, sementara yang berikut ini cocok untuk perusahaan besar yang memiliki banyak lokasi berbeda dan ribuan tenaga kerja. Pada gambar, memberikan ilustrasi keseluruhan jaringan perusahaan berskala besar dan lebih rumit. Dapat dilihat bahwa infrastruktur jaringan perusahaan mendukung tenaga penjualan yang berpindah-pindah menggunakan telepon seluler dan smartphone. Karyawan tersebut terhubung ke situs perusahaan, jaringan internal perusahaan, menggunakan jaringan area lokal, nirkabel yang mobile, dan sistem konferensi video yang mendukung manajer di seluruh dunia. Infrastruktur perusahaan juga biasanya mencangkup jaringan telepon terpisah yang sebagian besar menangani data berupa suara. Banyak perusahaan beralih menggunakan telepon internet yang beroperasi pada jaringan data. Infrastruktur jaringan perusahaan besar menggunakan beragam teknologi. Nah, masalah utama yang dihadapi perusahaan saat ini merupakan masalah mengintegrasikan semua jaringan dan saluran komunikasi yang berbeda menjadi sistem koheren, serta memungkinkan informasi mengalir dari satu sistem ke sistem lain, dari satu bagian perusahaan ke bagian lain. Sehingga akan lebih mudah untuk mengintegrasikan mereka seiring bertambahnya jaringan komunikasi yang menjadi digital serta berbasis teknologi internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang teknologi utama dalam jaringan digital. Selanjutnya, di dalam jaringan digital itu terdapat 3 komponen utama, yaitu komputasi klien atau server, paket switching, dan TCP atau IP. Selanjutnya, yang pertama ada komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server ini merupakan model komputasi yang terdistribusi di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak pada komputer klien yang kecil dan murah.
sedangkan secara harfiah terletak pada laptop, komputer, atau telepon seluler. Klien-klien ini saling berkaitan dan terhubung satu dengan yang lain, dan dikendalikan oleh jaringan komputer server atau utama. Jaringan komputer server ini memiliki tugas untuk menetapkan aturan dalam hal komunikasi untuk jaringan klien, serta menyediakan alamat untuk masing-masing klien sehingga dapat ditemukan pada jaringan oleh orang lain. Selanjutnya ada paket switching. Paket switching ini merupakan sebuah metode pemotongan dari suara menjadi paket, di mana kemudian paket-paket tersebut akan dikirimkan pada sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat telah tersedia, sekaligus menyusun kembali paket-paket yang telah sampai di tempat tujuan. Paket switching ini mempunyai keunggulan, yaitu lebih mengefisienkan penggunaan kapasitas komunikasi di jaringan. Di dalam paket-paket yang telah dihasilkan itu terdapat informasi yang dapat mengarahkan pengguna menuju alamat yang tepat, serta memeriksa kesalahan transmisi bersamaan dengan data yang tersedia. Selanjutnya yang terakhir ada TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan standar protokol yang sudah umum digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia, di mana TCP ini menggunakan suatu rangkaian protokol yang utama, yaitu TCP dan IP. TCP ini memiliki fungsi untuk menangani pergerakan data yang terjadi pada komputer. Selain itu, TCP ini juga mempunyai tugas, yaitu mulai membentuk sambungan antar komputer, kemudian mengurutkan paket yang akan dikirim, serta menginformasikan paket yang dikirim. Dengan menggunakan TCP atau IP ini, maka dua komputer tetap bisa berkomunikasi meskipun beda platform. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari sinyal digital dan sinyal analog. Perbedaan antara sinyal digital dan sinyal analog ini dapat dilihat dari 10 aspek. Yang pertama yaitu dari pengertiannya. Pengertian dari sinyal digital adalah serangan tegangan yang dapat disalurkan atau diteruskan melalui suatu medium kawat, di mana serangan tegangan ini terdapat dua kondisi, yaitu kondisi 1 yang berarti aktif dan kondisi 0 yang berarti tidak aktif. Sedangkan pengertian dari sinyal analog merupakan gelombang elektromagnetik kontinus yang diteruskan melalui suatu media, tergantung pada spektrum apa yang digunakan. Selain itu, sinyal analog ini juga mempunyai amplitude yang merupakan sinyal pada satu ukuran waktu, dan frekuensi yang merupakan banyaknya gelombang per detik. Kemudian aspek yang kedua ada tujuan. Tujuan dari sinyal digital ini dirancang untuk data dan suara, sedangkan sinyal analog hanya untuk suara saja. Kemudian aspek yang ketiga ada noise. Dilihat dari noise-nya, maka sinyal digital ini lebih tahan terhadap noise dibandingkan sinyal analog. Kemudian aspek yang keempat dari keamanan. Maka sinyal digital ini lebih aman dibandingkan dengan sinyal analog. Kemudian aspek yang kelima ada kecepatan. Kecepatan dari sinyal digital ini lebih tinggi dibandingkan sinyal analog. Kemudian aspek yang keenam ada overhead. Overhead dari sinyal digital ini lebih rendah dibandingkan dengan sinyal analog. Kemudian aspek yang ketujuh ada media penyimpanan. Media penyimpanan yang digunakan pada sinyal digital yaitu berupa CD, DVD, flash disk, dan hard disk. Sedangkan pada sinyal analog, media yang digunakan berupa pita, tape magnetik. Kemudian aspek yang ke-8 ada sinyal data. Sinyal data dalam sinyal digital berupa pulsa yang dapat mengalami perubahan secara mendadak dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sedangkan pada sinyal analog, sinyal datanya berupa gelombang yang berkelanjutan serta membawa informasi yang mampu mengubah karakteristik dari gelombang tersebut. Kemudian aspek yang ke-9 ada tingkat perbaikan. Tingkat perbaikan sinyal digital lebih mudah dibandingkan sinyal analog. Kemudian aspek yang terakhir ada konsep. Konsep yang digunakan pada sinyal digital berupa konsep bit,
sedangkan pada sinyal analog berupa frekuensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan yang pertama adalah jaringan area lokal atau Local Area Network yang disingkat dengan LAN dengan cakupan wilayah mencapai 500 meter seperti satu kantor, satu bangunan, atau satu lantai. Lalu yang kedua ada jaringan area kampus atau Campus Area Network yang disingkat dengan CAN dengan cakupan wilayah mencapai 1000 meter satu kampus ataupun satu perusahaan. Lalu yang ketiga ada jaringan area metropolitan atau merupakan Metropolitan Area Network yang disingkat dengan MAN dengan cakupan wilayah satu kota atau area metropolitan. Lalu yang terakhir ada jaringan area luas atau yang disingkat atau Wide Area Network yang disingkat dengan WAN yang dengan cakupan wilayah lintas benua ataupun global. Lalu yang berikutnya ada tabel media transmisi fisik. Yang pertama ada kawat pilih, yaitu merupakan untayan kawat tembaga disiplin secara berpasangan untuk berkomunikasi suara dan data. Cat 5 adalah nirkabel LAN 10 Mbps yang umum dengan maksimal panjang perjalanan yaitu 100 meter. Lalu yang kedua ada kabel koaksial, yaitu merupakan kabel tembaga tebal terisolasi yang mampu mengirimkan data dengan kecepatan yang tinggi dan sedikit mengalami gangguan dibandingkan dengan kawat terpilin. Biasanya digunakan untuk TV kabel dan jaringan yang lebih dari 100 meter. Yang ketiga ada kabel serat optik, yaitu untayan serat kaca bening yang mengirimkan data sebagai getaran cahaya yang dihasilkan laser. Digunakan sebagai transmisi kecepatan tinggi dengan data yang besar. Lebih mahal dari transmisi fisik lainnya dan sulit untuk menginstalnya, sehingga sering digunakan untuk network backbone. Lalu yang keempat ada media transmisi nirkabel berdasarkan sinyal radio dari berbagai frekuensi baik darat dan satelit mikro maupun seluler. Digunakan untuk jarak jauh, komunikasi nirkabel, dan jaringan internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita pada peran telekomunikasi dan jaringan. Pasti kalian bertanya-tanya sih, apa sih peran telekomunikasi dan jaringan pada dunia kita? Oke, next. Yang pertama yaitu kegiatan online, di mana aktivitas penting pada banyak organisasi kini menggunakan komputer dan menggunakan komputerisasi yang satu sama lainnya berhubungan dengan menggunakan suatu jaringan. Salah satunya bank atau lembaga keuangan lainnya. Kebanyakan ruang kerja para teller sudah online dan sudah menggunakan komputerisasi. Teller langsung memperbarui rekening nasabah sesaat setelah nasabah tersebut mencairkan cek atau menabung uangnya. Bank tidak pernah memperhatikan rekening nasabah tersebut dari cabang mana, karena rekening nasabah tersebut sudah otomatis selalu diperbarui menggunakan telekomunikasi dan jaringan melalui komputerisasi. Contoh selanjutnya yaitu sistem pemesanan tiket. Sekarang salah satu BUMN yaitu PT KAI melakukan pemesanan tiket secara terkomputerisasi. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana manfaat dan peran telekomunikasi dan jaringan bagi dunia kehidupan di bidang kegiatan online ini. Yang kedua yaitu konektivitas. Banyak organisasi atau perusahaan berupaya memberikan workstation pribadi, biasanya komputer mikro atau laptop, pada pegawai manajerial dan profesional, dan menghubungkan workstation ini ke struktur jaringan sehingga setiap pegawai memiliki akses ke setiap orang dan setiap sistem. Tentu hal ini membutuhkan waktu yang lama dan diperlukan banyak sumber daya untuk mencapai tujuan konektivitas ini. Langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah instalasi workstation dan membuat konektivitas yang lebih meluas. Nomor selanjutnya 3 yaitu pemasaran.
Telekomunikasi digunakan untuk berbagai proyek penting dalam bidang pemasaran ini. Entah itu menggunakan sebuah marketplace atau web dan yang lainnya. Contohnya, penggunaan komputer mikro atau laptop oleh bagian penjualan dan penggunaan telekomunikasi bagi pemasaran jarak jauh dan dukungan. Terkadang saluran distribusinya luas, merupakan fungsi penjualan yang sering dijalankan baik oleh sales representatif yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh agen independen yang terikat dengan perusahaan. Dalam hal ini, telekomunikasi digunakan secara luas untuk mendukung bagian penjualan. Dukungan penjualan ini tidak selalu secara langsung. Dukungan sering dalam bentuk informasi online, di mana komputer menginformasikan karakteristik dan ketersediaan produk atau jasa. Informasi yang didapat di semua akses setiap saat melakukan sales representatif ini atau agen bisa bersaing dan dapat meningkatkan kesempatan untuk mempertahankan tingkat keuntungan perusahaan. Next tentang peran dan nilai bisnis telekomunikasi dan jaringan. Yang pertama, penggunaan bisnis dari internet. Perusahaan menggunakan teknologi internet untuk pemasaran, penjualan, dan aplikasi manajemen hubungannya dengan seorang pelanggan. Aplikasi bisnis lintas fungsi seperti aplikasi dalam bidang teknik, manufaktur, sumber daya manusia, dan akuntansi. Peran internet. Intranet adalah jaringan di dalam organisasi yang menggunakan teknologi internet seperti server dan browser, web, protokol, jaringan TCP atau IP, database, dan publikasi dokumen, hypermedia, HTML, dan lain-lain. Nilai bisnis intranet yaitu pertama, internet menyediakan kemampuan komputasi dan komunikasi yang menambah nilai untuk setiap bagian dari siklus bisnis. Kebanyakan perusahaan membangun situs web e-bisnis dan e-commerce untuk mencapai nilai bisnis utama, yaitu pertama, menghasilkan pendapatan baru dan penjualan online. 2. Mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. 3. Menarik pelanggan baru melalui iklan. 4. Meningkatkan loyalitas pelanggan melalui perbaikan, dukungan, dan layanan pelanggan web. 5. Mengembangkan pasar baru berbasis web dan saluran distribusi untuk produk. Yang 6, yaitu mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses di web. Selanjutnya, peran intranet. Yang pertama, yaitu komunikasi dan kolaborasi. Intranet dapat secara signifikan memperbaiki komunikasi dan kolaborasi di dalam perusahaan. Misalnya, kita dapat menggunakan browser internet dan komputer di tempat kerja untuk mengirim atau menerima email, voicemail, atau faksimile untuk berkomunikasi dengan orang lain di dalam satu organisasi. Pihak luar pun melalui internet dan extranet ini kita dapat juga menggunakan fitur grup wire internet untuk memperbaiki kerja sama proyek dan tim dengan layanan seperti kelompok diskusi, ruang bincang, serta konferensi audio dan video. Yang kedua yaitu publikasi web. Untuk di publikasi web ini, keuntungan untuk pengembangan di publikasi dokumen multimedia yang hyperlink dengan database hypermedia yang dapat diakses pada server World Wide Web atau WWW telah bergeser ke intranet korporat. Alasan utamanya yaitu perkembangan pesat dan penggunaan intranet di dunia bisnis adalah kemudahan, menarik dan murah biaya publikasinya, serta akses informasi bisnis multimedia melalui sistem web intranet ini sangat mudah digapai oleh para konsumen. Selanjutnya yaitu manajemen dan operasional bisnis.
Intranet tidak hanya sekedar membuat informasi hypermedia pada sister web ini atau mengirimnya ke para pemakai melalui siaran jaringan. Intranet juga bisa digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi bisnis yang penting untuk mendukung operasional bisnis dan pengambilan keputusan manajerial di perusahaan yang terhubung dengan internet. Kita di sini seperti contoh banyak perusahaan menggunakan sistem supply chain. Nah, itu sudah terhubung mulai dari pembelian bahan baku sampai distribusi kepada para konsumen, seperti itu.